Yo, Winners, Wibu Happiness. Ya, selamat datang lah ya di Ruang BK. Ruang bahas karakter, anjay. Ruang BK kan tuh. Jujur aja nih ya, kan ada segmen waifu siapa nih ya. Cuma ya kayaknya kalau bahas waifu doang tuh kurang gitu loh. Makanya ya segmen waifu siapa ya itu bakal gue hapus lah. Dan gue ganti jadi segmen Ruang BK. Biar ya karakter cowok juga bisa gue bahas gitu. Masa ya karakter cewek doang yang gue bahas, karena ya ada beberapa karakter cowok yang ngebuat gue tertarik gitu loh buat gue bahas. Tapi ya ini masuknya nggak ke SKSD ya. Kalau SKSD kan gue pure bahas kekuatannya secara mendetail ya, secara menyeluruh gitu. Sedangkan Ruang BK ini ya kan itu bakal bahas soal karakternya itu sendiri gitu loh. Karena ya kalau udah masuk ke Ruang BK ya berarti gue emang bener-bener suka gitu loh sama karakternya itu, yang ya pengen gue interogasi lah ya. Salah satunya ya si Liam Sarah Benfield, MC dari anime Oreaku, yang jujur nih gue suka sama seriesnya sendiri karena ya yang nulis tuh masih satu author gitu loh sama Mobuseka. Tapi ya gue gak suka sama animenya, cowok sumpah itu robot apalah 11-12 anjay robotnya sama Mobuseka. Cuma ya mendingan lah ya dibanding Mobuseka yang matanya pada aneh. Ya Oreaku masih bisa lebih dinikmati lah ya apa karakter-karakternya gitu ketimbang Mobuseka. Nah di masa lalu Liam itu kan orang yang jujur tuh ya, pekerja keras, sayang keluarga, sayang anak, terus baik juga lagi. Kurang apa itu loh? Ya mungkin kurang duit doang kali ya. Makanya ya istrinya itu selingkuh lah tuh sama bosnya kan. Yang ya kayak kita tahu lah itu udah nongol juga kan di animenya. Yang awalnya Liam belum tahu kan soal keseluruhan ceritanya tuh. Yang dia tahu ya dia itu dicerain sama istrinya, terus ternyata ya anaknya itu bukan anak kandungnya. Udah cuma sebatas itu doang yang dia tahu. Tapi ya pas The Guide ngasih tahu kalau mantan istrinya itu nipu dia, terus selingkuh juga sama manajernya di kantor. Habis itu penggelapan dana di kantornya ternyata ya ulah istrinya juga ya kan, yang tujuannya buat ngejebak dia biar ya bisa dapetin duit lebih banyak. Bahkan ya sampai anaknya itu ternyata ya anak kandung si manajer. Ya disitulah sikapnya Liam mulai berubah. Berubahnya sih nggak total ya, nggak secara keseluruhan lah. Tapi ya dibanding sebelumnya, sifat dan sikapnya Liam itu jadi lebih negatif lah ya. Kayak dia jadi lebih egois, terus dendam juga kan sama semua orang. Bahkan ya ke anaknya sendiri aja dia dendam gitu loh. Yang ternyata ya kayak gue bilang tadi itu bukan anak kandungnya. Dan ya dia dendam ke anaknya juga itu karena ya anaknya kan ikut andil gitu loh buat nipu si Liam itu. Makanya ya pas si Liam direinkarnasi ke Isekai, dia bersumpah gitu loh buat ngebunuh siapa aja yang nentang dia. Dan dia bakal ngambil semua hal buat dia sendiri, terutama ya soal cuan. Mana ya di reinkarnasinya dia itu di keluarga bangsawan lagi ya, yaitu keluarga Benfield yang nanti ya diwarisin tuh ke Liam waktu keluarganya Benfield lagi krisis keuangan plus punya utang yang gedenya minta ampun. Tapi ya Liam gak peduli sama sekali, malahan ya dia ngelempar itu semua tanggung jawabnya ke Amagi tuh, android yang Liam dapat dari keluarganya ya kan. Dan ya dia juga ngelempar tugasnya ke Brand gitu loh, pelayan keluarga Benfield yang udah ada dari zaman kakek buyutnya Liam. Sedangkan Liam sendiri ya kan bukannya tanggung jawab, dia malah masuk ke Education Capsule, yaitu ya suatu teknologi yang ngebuat siapa aja yang masuk ke dalam Education Capsule itu bakal dapat pendidikan dan perkembangan fisik secara signifikan. Nah, balik lagi ke soal krisis keuangannya Liam, lu tahu jalan apa yang dia ambil buat keluar dari itu semua? Ya naikin pajak rakyat lah. Dia naikin itu pajak rakyat biar dia bisa keluar dari krisis keuangan. Dan ya karena gaya kepemimpinan Liam yang apa ya, otokratis apa sih sebutannya, otokratis ya, atau berpusat pada si Liam itu sendiri, ya nggak ada yang bisa nolak lah keputusan Liam. Absolut. Makanya pas Liam naikin pajak ya nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa protes. Dan pajaknya dikorup lagi sama Liam. Iya mirip kayak di Konoha ya. Cuma ya nggak semuanya dikorup lah sama Liam. Jadi ya kayak sebagian itu dikorup, terus dana lainnya dipakai gitu kan buat hal lain. Karena ya Liam sendiri sebenarnya nggak tega gitu loh kalau harus meres rakyatnya kayak gitu. Dan buat ngisi keganjelan di hatinya itu ya kan, yang kayak merasa bersalah, makanya ya Liam itu ngebagi sebagian dana yang dia dapat dari rakyatnya itu ya kan, dari pajak ya buat beberapa hal. Contohnya ya kayak ngebangun mega proyek tuh yang sebenarnya sih ini buat Liam sendiri ya, biar dia bisa flexing gitu loh ke wilayah lain kalau gue punya fasilitas yang mewah gitu loh. Tapi ya rakyatnya itu nangkep kalau yang dibangun sama Liam ya buat mereka, karena ya yang dibangun Liam itu bisa dipakai buat rakyat, yaitu fasilitas umum gitu loh, bisa juga dipakai buat militer lagi. Apalagi ya kualitas dari fasilitas yang dibangun sama Liam itu nggak main-main cowok. Ya emang gitu loh jarang ada mega proyek di wilayahnya Liam, bahkan ya fasilitasnya masih bisa terhitung jari lah ya buat awal-awal. Tapi ya sekalinya ada ya,
itu adalah kualitas terbaik, bukan cuma di wilayahnya doang, bukan cuma di kerajaannya doang, tapi di antar galaksi. Contohnya kayak ketersediaan lapangan kerja yang gajinya nggak main-main buat para rakyatnya sendiri. Terus program makan gratis dengan standar masakan resto bintang 5. Wah, kurang enak apa ya. Terus pendidikan terbaik dengan guru-guru terbaik dan biayanya gratis gitu loh. Dan gurunya juga digaji dengan mahal ya. Wah, itu gila sih Liam ya. Dan ya masih banyak lagi lah fasilitas-fasilitas yang dikasih sama Liam buat rakyatnya itu. Sedangkan sebagian dana yang dikorup tuh ya sama Liam tadi itu sebenarnya nggak dimakan sama Liam sih, tapi lebih ke arah diputar ya kan, entah itu buat bisnis, investasi atau hal lainnya lah, biar dia bisa dapat lebih banyak cuan lagi yang tujuannya ya buat ngebayar semua utang keluarganya itu yang wah nauzubillah min dzalik banyak banget, yang jumlahnya sangat-sangat tidak masuk akal lah ya. Tapi ya rakyatnya itu kan nggak tahu soal itu. Yang mereka tahu ya Liam naikin pajak tapi mereka hidup sejahtera. Makanya ya rakyatnya pada respect dan seneng banget lah sama gaya kepemimpinannya Liam, yang alasannya sih ya karena sebelumnya wilayah Benfield pas dipimpin sama bapaknya Liam itu jadi salah satu wilayah terburuk lah ya yang ada gitu loh. Nggak cuma krisis keuangan doang, kita nggak usah ngomongin soal fasilitas deh ya, nggak usah ngomongin soal krisis keuangan yang ini buat makan aja susah gitu loh. Pas zaman kepemimpinan bapaknya Liam itu lo bayangin kurang sengsara apa rakyatnya si Liam gitu loh sebelumnya. Makanya ya pas Liam megang itu wilayah ya kan semuanya berubah total. Walaupun ya pajak mereka naik, tapi ya mereka kan jadi dapat fasilitas, makan jadi gampang, dapat pendidikan gratis, lapangan kerjaan banyak. Intinya banyak lah ya benefit yang didapat sama rakyatnya itu. Dan gak cuma rakyatnya doang nih ya yang pada respect, bawahannya ya kan di militer juga pada loyal semua, sama hormat banget lah ke William kan ke Liam. Karena ya dibanding bapaknya, Liam itu sosok pemimpin yang mau terjun langsung ke medan perang. Ya sebenarnya sih ini tindakan yang kurang bagus ya, atau ya mungkin kayak agak konyol gitu loh seorang pemimpin terjun langsung ke medan perang gitu. Tapi ya bagi bawahannya Liam itu hal yang spesial. Dan ya rakyatnya juga mikir hal yang sama kalau Liam itu melindungi mereka, melindungi orang lemah, terus suka menyelamatkan orang. Dan ya karena pemikiran itu bawahannya Liam pada setia semua ke Liam, yang padahal sebenarnya Liam itu ya suka berantem aja gitu loh, terutama ngeburu bajak laut luar angkasa yang seneng banget lah dia gitu loh kalau ngeburu bajak laut luar angkasa, karena ya dia bisa dapat duit ya kan, dapat properti kayak kapal dan ya masih banyak lagi lah. Intinya Liam itu pengen ngerampok bajak laut luar angkasa dan ya yang bakal Liam pakai duitnya gitu loh buat ngebayar utang keluarganya, atau ya buat dia pakai sendiri, entah buat mega proyek yang dia mau aja atau ya hal lainnya lah. Makanya Liam mengalokasikan sebagian dananya itu buat militer gitu loh, terutama ya buat robot pribadinya. Cuma ya robot bawahannya itu juga di-upgrade gitu loh sama Liam, yang niatnya Liam sih ya biar wilayahnya itu punya kekuatan tempur yang nggak main-main gitu loh. Tapi ya bagian militernya itu menangkap kalau wah kita dikasih robot dengan kualitas terbaik nih, masa kita mengecewakan Liam. Dan ya gara-gara itu bawahannya Liam bisa pada loyal banget ke Liam, karena ya mereka mikir kalau Liam ini mikirin mereka banget nih, nggak pengen kalau mereka mati. Apalagi ya sikapnya Liam yang bener-bener adil gitu loh ke sekutu sama ke musuhnya. Ya selama dianggap sekutu ya Liam bakal baik ke mereka, tapi ya kalau udah dianggap musuh sama Liam bakal langsung dibunuh di tempat. Nggak peduli lu siapa, lu apa, dibunuh di tempat sama Liam kalau emang ya Liam menganggap orang itu sebagai musuh. Dan ya Liam pasti bakal menyelamatkan orang kalau ya orang itu berguna gitu. Bahkan ya Liam itu rela invest gede ke orang itu kalau emang menjanjikan. Kecuali ya kalau orang itu Liam sayang lah ya, pasti bakal Liam selamatin lah. Di luar itu ya dilihat dulu sama Liam, nguntungin atau enggak nih kalau gue nyelamatin dia, apa yang gue dapat kalau gue menyelamatkan dia gitu loh. Dan Liam itu nggak peduli mau orang itu gimana, bahkan ya penyusup sekalipun bakal dimanfaatin sama Liam. Contohnya kayak beberapa kesatria yang Liam dapat, yang padahal itu kesatria pengkhianat cok, cuma ya sama Liam dimanfaatin. Dan itu nimbulin efek domino yang berkebalikan sama para pengkhianat. Karena harusnya pasukan mana aja nih ya kalau ada pengkhianat sih bakal hancur dong, tapi ya pasukannya Liam enggak. Ya emang cuma nyisain 20% doang dari total pasukan awalnya, tapi 20% orang yang kesisa itu ya kan setia banget lah ke Liam. Bahkan mereka rela mati demi Liam. Apalagi ya kadang-kadang sikapnya Liam itu bisa tenang banget dan dewasa banget gitu loh. Bahkan ya pas dia dikhianati sama bawahannya dan putra mahkota sekalipun sikapnya bisa tenang dan dewasa. Ya sebenarnya sih ini wajar ya, karena ya secara mental kan emang Liam itu udah tua gitu loh. Tapi ya balik lagi ya, buat beberapa anime isekai kayaknya nih
bukan hal yang wajar gitu loh. Dan ya karena itu Liam yang niatnya pengen jadi penguasa jahat sama orang malah dianggap jadi penguasa agung dan orang bijak. Dan semua orang yang pernah ketemu sama Liam pasti bakal ngomong hal yang sama. Kalau Liam itu punya aura yang serius, bermartabat layaknya seorang raja. Dan Liam itu juga pintar nih, karena ya kalau kita balik lagi ke pembahasan awal ya kan, bahas masalah keuangan kerajaan, Liam itu benar-benar bisa ngebagi keuangannya, mana yang primer, sekunder, dan tersier. Bahkan Liam juga tahu apa yang lagi dibutuhin rakyatnya, terus juga masalah konstruksi, dan ya itu semua sih gara-gara dia masuk ke education kapsul. Dan Liam itu benar-benar belajar lah cara jadi seorang pemimpin, walaupun niatnya dia itu ya jadi seorang pemimpin jahat gitu. Jadi apa yang dia pelajari sebenarnya pengen dibalik gitu loh sama Liam. Dan ya kelihatannya Liam itu sempurna banget ya. Yang sebenarnya ya Liam itu punya kekurangan gitu. Yang kadang dia suka gugup karena ya dia kan nggak pernah jadi orang jahat sebelumnya gitu loh. Terus ya suka main-main juga sama rakyat dan keluarganya sendiri. Dan ya keluarganya sendiri aja dia jadiin drama gitu loh sama Liam, biar ya Liam itu kelihatan jahat. Tapi ya Liam itu malah dianggap sebagai orang baik, soalnya keluarganya Liam itu emang jahat. Jadi ya karena Liam bersikap jahat ke orang jahat, orang-orang itu pada mikir kalau Liam itu lagi ngebales kelakuan dari keluarganya itu. Dan dia memperjuangkan wilayahnya yang udah dia kembangkan juga, yang padahal ya Liam itu cuma pengen nyari ribut aja sama keluarganya biar dicap sebagai orang jahat. Dan ya Liam itu juga punya minus soal mulutnya yang kotor, karena kan ya dia pengen jadi penguasa jahat tuh, jadi mulutnya sering banget lah toksik gitu. Tapi ya ternyata bawahan dan rakyat ya nggak ada yang peduli pak, nggak ada yang masalah. Gue mikir di sini ini rakyatnya masokis apa gimana gitu kan. Tapi ya balik lagi, orang-orang itu bisa tidak masalah dengan sikap Liam, bukan sikap sih, mulut kotornya Liam yang toksik itu, gara-gara ya gaya kepemimpinan Liam yang nguntungin semua pihak, baik Liam itu sendiri, rakyatnya, atau ya bawahannya. Apalagi ya Liam itu kan nggak takut nih kalau harus terjun langsung ke medan perang, yang semua orang pikir kalau Liam ya lagi melindungi rakyatnya kayak hero di cerita-cerita rakyat. Dan ya semua orang juga mikir lah kalau seandainya Liam itu gak punya mulut kotor ya kan, gak toksik kayak gitu, dia bakal jadi pemimpin yang sangat sempurna. Tapi mereka itu gak pengen, maksudnya rakyatnya ya, karena ya kalau Liam gak punya mulut kotor berarti ya bukan Liam, karena ya Liam yang mereka tahu ya toksik. Dan semua rakyat yang gak suka gitu loh kalau harus punya pemimpin yang sempurna kayak gitu, karena ya setiap pemimpin pasti ada kekurangannya. Dan ya karena dengan kekurangannya itulah yang toksik itu ya membuat Liam menjadi sebagai seorang manusia. Yang di sini jujur ya gue mikir ini rakyatnya Liam yang tadinya SDM rendah jadi pintar semua anjir. Karena ya mereka tahu gitu loh, yang namanya manusia pasti ada aja kekurangannya. Dan jangan lihat orang itu gitu kan dari kekurangan, coba lihat dari kelebihannya dan hal baik apa yang dia lakuin. Karena kalau kita balik lagi ya kan yang tadi tuh soal manusia pasti punya kekurangan, mereka udah pernah merasakan yang namanya seorang pemimpin dengan mulut manis gitu kan. Tapi ya cuma janji-janji palsu. Jadi mendingan kayak Liam sekalian yang toksik tapi ya peduli sama rakyatnya gitu loh. Dan ya kalau soal hubungan asmara, yang baca manga pasti tau lah ya kalau Liam itu udah tunangan tuh sama Rosetta. Yang jujur kisah asmara Liam itu lucu anjir, karena ya awalnya itu kan Rosetta punya sifat yang tegas, punya pendirian yang kuat, sikapnya khas bangsawan banget lah, yang wah agak-agak sombong gitu kan. Tapi ya bukan bangsawan manja nih, lebih ke arah bangsawan yang bermartabat cuma sombong. Nah, orang yang punya sikap kayak gitu biasanya kan tipe orang yang apa ya, nggak pengen ditolong lah ya, apalagi ya sama musuhnya sendiri. Pasti ogah banget lah. Yang awalnya Liam kan musuhnya Rosetta, bukan musuh sih, tapi kayak apa ya, suka ngebully Rosetta gitu lah. Soalnya Liam itu ya suka ngebully Rosetta pas di akademi, dan Rosetta itu kan punya musuh yang banyak banget kan. Udah gitu ya dia juga bangsawan yang suka diremehin gitu karena ya masalah keluarganya lah. Tapi ya sikapnya Rosetta ya masih kayak gitu aja, sombong dan yang lain-lain, terus juga tegas gitu kan, dan punya pendirian yang kuat. Yang dari sini ya kan Liam itu mikir, oke, bisa nih gue tolong dengan cara tunangan, gue bisa dapat gelar bangsawannya Rosetta, sekalian juga ya itu bakal ngerusak harga dirinya Rosetta yang sombong itu ya di mata Liam kayak gitu. Yang sekali dayung ya dua pulau terlampaui lah pikirnya Liam ya kan. Dan awalnya Rosetta ngerasain itu, dia merasa terhina gitu loh. Rosetta ngerasa kalau Liam ini kayak kasihan doang nih ke dia. Cuma ya pas Rosetta hampir mati terus ditolong sama Liam, semuanya berubah. Niatnya Liam ya nolong Rosetta itu kan biar mentalnya Rosetta hancur ya. Cuma cewek ini ya kan itu malah mikir, jadi selama ini Liam bukan kasihan sama aku, tapi beneran suka sama aku. Yang iya dari situlah Rosetta malah jadi bucin ke Liam, yang bahkan Liam sendiri aja takut gitu loh awalnya sama sikap Rosetta yang bucin itu. Dan ya itu cuma awalnya doang sih, karena nanti ya Liam ini bakalan beneran suka dan cinta ke Rosetta, tapi ya dengan caranya sendiri. Karena ya
pengalaman di kehidupan sebelumnya itu yang ngebuat dia jadi agak skeptis lah sama cewek gitu. Cuma ya nanti pas Liam udah yakin sama perasaannya sendiri, ya si Rosetta bakal dinikahin lah sama Liam. Dan nanti ya Liam itu bakal punya 2 anak, yang satu cewek, yang satu cowok. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Gimana nih cowok menurut lo soal pembahasan ya orang baik yang ke isekai tapi tiba-tiba jadi bangsawan korup? Aduh, gimana nih menurut lo ya soal Liam ini? Coba tulis tanggapan lu di kolom komen. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video ini gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Azu. Gue juga kepincut sama Lucia kayaknya bang. Ada gambar Lucia pakai baju casual nggak by the way? Sekalian pas Cry meluk Lucia pas pakai sapu terbang. Nggak ada sih soal Lucia yang pakai baju casual itu nggak ada. Ya nggak ada gambarnya. Terus juga pas Cry meluk Lucia itu juga nggak ada ya. Jadi ya Anda bayangkan sendiri saja lah soal itu ya. Yang kedua ada dari pemuja kesialannya Cry. Arc yang gue seneng, arc kutukan dan arc Yedra. By the way, WN-nya kurang kerasa dramatis, beda kayak di LN. Kayak tamunya Cry undermine ikut nyerang assassin. Intinya gini, WN-nya itu sebenarnya misteri komedi gitu loh. Kalau LN-nya itu lebih ke arah action yang benar-benar semuanya didetailin lah ya. Intinya kayak gitu sih. Makanya ya di LN lebih kerasa dramatis ketimbang di WN yang emang sebenarnya WN itu pembawaannya misteri komedi gitu loh. Makanya ketika lu baca WLN kan jadinya ketika lu baca WN itu pasti bakal lebih sering banyak ketawanya ketimbang lu baca LN-nya, yakin gua. Yakin kalau soal itu. Dan terakhir ada dari Haret. Lucia buat tanya aja ya Min, udah dapet izin dari Cry. Ya silakan lah ya. Aduh, berhubung saya bukan fansnya Lucia, gue emang di pembahasan kemarin tuh rada-rada suka sama Lucia, cuma ya untuk itu aja. Setelah itu kayak ya udah biasa aja. Balik lagi gue lebih suka Eva ketimbang Lucia. Eva is number one man. Buat di Nageki no Wore ya. Dan ya sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Yudis. Waduh, kalau pas Omset Reader Viewpoint animenya tayang dibahas nggak nih bang? Buat Omniscient Reader Viewpoint nanti bakal gue bahas. Bahkan ya gue udah bikin soal pembahasan manualnya dan ya lagi bikin skripnya juga untuk pembahasan novelnya. Jadi ya kita lihat aja nanti lah ya. Kapan itu ORV bakal gue tayangkan di YouTube gue ya. Yang kedua ada dari Ihsan Mahesa. Arthur novel sama Sung Jinwoo novel. Siapa yang menang kekuatan? Kalau soal ini gue lebih megang Arthur sih. Karena gimana ya, Arthur di novel itu bisa mutus takdir, bisa nyambungin takdir. Intinya kayak gitu lah. Dia benar-benar megang takdir. Dan kenapa Arthur di novel ataupun di manhwa itu kelihatan lemah ya. Ini balik lagi. Itu dikarenakan musuhnya juga sama kuatnya anjay. Jadi Arthur bisa mutus takdir, musuhnya pun juga sama bisa mutus takdir, cowok. Kayak gitulah ya kalau TBAT gitu. Makanya bukan cuma Arthurnya doang yang OP, musuhnya juga sama OP-nya, cowok. Itu dunia hancur itu, sumpah. Nah, itu dunia bener-bener unbalanced, cowok. Yang ketiga ada dari Syahroni Roni. Nggak bahas Makoto lagi, Bang. Aduh, ini pertanyaan udah sering banget ditanyain ya. Gue bukannya nggak mau bahas Tsukimichi lagi, tapi ya Pak ya, Tsukimichi itu udah tinggal 2 WN ya kan, 2 video, udah hiatus, nggak bakal ada lanjutannya lagi karena ya WN-nya sampai sekarang masih hiatus Pak. Jadi ya kayak males banget buat ngelanjutin gitu loh. Dan ya mungkin nanti bakal gue bahas Tsukimichi lagi, tapi ya bukan ke arah WN-nya, LN-nya gitu. Tapi selain itu mungkin gue juga bakal ngebahas soal karakter-karakternya. Cuma ya nunggu anime season 3-nya tayang dulu lah ya, karena ya kalau belum tayang males juga Pak. Setidaknya harus ada baitingnya lah ya. Dan terakhir ada dari Kadalijo. Lebih OP cheat lah Pak. Aku hanya menggunakan ekspresi batu Pak di sini Pak. Aduh. Cheat tuh OP di dunianya doang Pak. Dibawa ke dunia luar ya keok dia anjay. Jangankan ketemu Arthur deh, ketemu yang lain dulu. Misalnya nih ya, ketemu siapa ya? Issei High School DxD. Ayo, ketemu Issei dulu dah. Issei High School DxD. Ayo. Gue pegang Issei kalau masalah ini. Kalau lu bilang cheat lebih OP ya, duel dulu dah tuh sama Issei ya. Kyodo Issei dari High School DxD. Gue pegang Issei Pak. Karena Issei bisa ngancurin planet pakai satu skill. Oh. Dan ya itu aja lah buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.